Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Parep Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Di konten kali ini gue akan ngupas tuntas tentang pemahaman definisi tentang emosi. Ya, di sini ya gue mau baca ini pengertian singkat emosi manusia. Emosi manusia adalah respon psikologis dan fisiologis terhadap stimulus internal maupun eksternal yang melibatkan perasaan subjektif atau seperti senang, marah, takut, ya, berarti ekspresi ya. Perubahan biologis misalnya detak jantung dan ekspresi perilaku ataupun seperti menangis atau tersenyum. Emosi berperan penting dalam proses pengambilan keputusan, hubungan sosial, dan kesejahteraan mental. Nih, dampak emosi, yaitu dampak positifnya nih guys, dampak positifnya ya, meningkatkan kognisi dan kreativitas. Emosi positif seperti bahagia atau antusias dalam meningkatkan fleksibilitas berpikir dan kemampuan menyelesaikan masalah. Ini riset dari pemahaman Fredrickson 2001, Broaden and Build Theory. Yang kedua, dampak positifnya memperkuat hubungan sosial. Empati dan kasih sayang membantu membangun kedekatan interpersonal dan dukungan sosial. Terus dampak positif yang terakhir, motivasi. Emosi seperti harapan dan antusiasme mendorong tindakan dan pencapaian tujuan. Itu dampak positif emosi dalam perilaku manusia. Terus apa dampak negatifnya? Yaitu yang pertama, dampak negatif emosi, gangguan kesehatan mental. Emosi negatif kronis seperti stres, kecemasan, atau depresi dapat menyebabkan gangguan psikologis. Ini dari WHO 2017. Terus dampak negatif yang seterusnya, konflik sosial. Marah atau iri hati yang tidak terkontrol dapat merusak hubungan sosial. Ini konflik sosial ya, dampak negatifnya. Terus yang terakhir, kesehatan fisik. Emosi negatif dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan sistem kekebalan yang lemah. Sapolsky 2004, Bisebras, Donsgate, Alkers. Maaf ya koreksi kalau salah. Terus ini ada risetnya juga. Riset dari Paul Ekman 19 bulan menemukan bahwa ekspresi emosi dasar seperti marah, takut, bahagia bersifat universal di berbagai budaya. Terus riset dari Barbara Fredrickson tahun 2001, Broaden and Build Teori menunjukkan emosi positif memperluas pikiran dan membangun sumber daya psikologis jangka panjang. Terus riset yang terakhir, Antonio Damasio tahun 1994 dalam bukunya Descartes Error menunjukkan bahwa emosi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Tanpa emosi, logika menjadi tidak efektif. Ya, intinya pemahaman secara rasional emosi adalah ekspresi. Ekspresi yang ditunjukkan ketika dalam suatu kondisi. Ekspresi ada ekspresi positif, ada ekspresi negatif. Ekspresi positif ya yang tadi yang dijelaskan ya, happy, senang, senyum, gembira ya kan. Kalau emosi negatif ya marah-marah gitu kan. Jadi emang kadang dampak buruknya terhadap kehidupan kita itu ketika
ketika kita mengandalkan emosi negatif. Gue kadang juga orangnya emosian, kan? Banyak lah yang udah jadi korban emosi gue kan gitu. Jadi nyatanya emosi negatif itu sangat merugikan, terutama kalau kita lagi menentukan suatu keputusan, memilih pilihan, menentukan suatu pilihan, tapi dilandasi secara emosi negatif. Akhirnya buru-buru, ya kan, secara emosi tapi emosional yang negatif. Ya alhasil apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan, ya hasilnya kadang nggak memuaskan, nggak membahagiakan. Orang yang terlalu dijajah sama emosional negatif biasanya nggak terarah, hasilnya pun negatif juga, nggak akan mendapatkan hal yang positif. Ya emosi negatif kan terlalu terkesan terburu-buru tanpa pertimbangan yang matang, ya kan? Ia mengutamakan kemarahan, terburu-buru, tergesa-gesa, tidak ada pertimbangan yang mendalam, tidak ada pemikiran yang rasional, ya pasti hasilnya nggak maksimal. Wah emang iya sih, kadang gitu kan. Kalau kita lagi butek banget nih, kita lagi pingin menyelesaikan suatu masalah, ini kan lagi ruwet banget, tapi kita menyikapinya dengan emosi negatif, wah nggak akan kelar masalah tuh, bisa juga menambah masalah. Nah, ternak masalah kalau kita ngandelin emosi negatif, ya kan. Kalau toh kita lagi ruwet banget, lagi kok kayak aduh anjir, ini kayak lagi ini gimana gitu kan, harus kelar nih, kok kayak gini ya endingnya, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nggak sesuai dengan prediksi. Nah di situ kalau ngandelin emosi negatif tuh nggak bakalan kelar masalahnya, malah justru bertambah masalah, muncul masalah baru. Itu ruginya kita ketika kita selalu mengutamakan emosi negatif, terburu-buru, tidak memakai logika, tidak memakai pikiran dingin, ya kan, nggak ada pemikiran yang rasional, yaitu dampaknya buruk terhadap hasil dan keputusan yang kita ambil. Tujuan kita mengambil keputusan kan ingin mendapatkan hasil yang menyenangkan, memiliki hasil yang ideal. Yaitu hasil ideal kalau kita mengandalkan emosi positif. Kalau kita apa-apa emosinya negatif, wah nggak ada hasil yang positif, malah justru timbul masalah baru. Ya jadi kayak gitu ya teman-teman. Emosi itu ada dua jenis, ya kan? Emosi positif dan emosi negatif. Jadi kita itu harus selalu bisa memilah, bisa memiliki pemahaman yang lebih rasional dalam menentukan suatu keputusan, memilih satu hal. Dan tentunya kita harus mengandalkan emosi positif. Coba ya, kalau misal kita hidup tuh selalu mengandalkan emosi negatif, pasti dampaknya juga negatif juga. Contoh katakanlah kita mau bahas tentang marah. Coba ya, gua mau cek dulu pemahaman marah itu seperti apa. Definisi marah ialah bentar ya.
Marah adalah emosi negatif yang muncul sebagai reaksi terhadap situasi yang dianggap mengancam, menyakitkan, tidak adil, atau membuat frustasi. Emosi ini ditandai oleh perasaan kesal, ketegangan fisik, dorongan untuk melawan atau menyatakan ketidaksetujuan, dan sering disertai perubahan fisiologis seperti peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Singkatnya, marah adalah respon emosional terhadap gangguan atau ketidakadilan yang dirasakan. Ya, biasanya karena ketidaklarasan, satu pemahaman, satu keinginan, ya, satu kejadian yang tidak diharapkan, nggak selaras, nggak sesuai dengan harapan, ada konflik, ada perbedaan, timbullah rasa marah. Itu seperti itu. Tentunya marah ini adalah suatu sikap yang hendaknya kita bisa hindari, kita kurangin, ya kan? Kalau bisa ya hilangin, kan kayak gitu. Jadi gue juga kadang masih belajar di proses itu, kadang sering marah, mengandalkan emosi negatif. Itu sih menjadi PR. Jadi teman-teman, apapun kondisinya kita emang harus, ya gitu ya, harus rasional lah, harus bisa memilah dan mempertimbangkan, harus lebih sadar bahwa satu keputusan yang dilandasi dengan emosi negatif, ya hasilnya negatif juga dan tidak membahagiakan. Jadi ini harus kita pelajari, harus kita renungi, harus kita kuasai juga sih sebenarnya. Karena hidup itu biar enak jalannya, biar kita tetap kuat, biar kita tetap termotivasi. Ya, salah satunya ya kita harus bisa belajar nih, memahami tentang emosi negatif maupun emosi positif. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan mudah dipahami sama teman-teman dan tentunya bermanfaat buat teman-teman yang nonton video ini. Pantengin terus channel Pah Entertainment dengan saya, Para Punci Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.